Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Nah, yuk kita belajar bersama mengenai visualisasi dan unsur-unsur lingkaran bersama Kak Inge Cahya Kamila. Tujuan dari pembelajaran kali ini apa sih, Kak? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, agar peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, apotema, dan tembereng lingkaran. Yang kedua, agar peserta didik mampu menelaah kaitan tiap unsurnya serta contoh soal. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke materi, kita harus mengetahui apa itu lingkaran. Ayo, apa yuk? Nah, lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu, yaitu titik pusat. Apa sih contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kakak ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar jam dinding, ban mobil, atau ban sepeda, semua ban itu lingkaran. Yang ketiga ada pizza dan ada uang koin. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, apotema, dan tembereng. Itu semua merupakan unsur-unsur lingkaran. Nah, kalian tahu nggak pengertian dari ke-8 unsur lingkaran tersebut? Nah, kalau belum tahu, sini kakak ajarin. Pengertian dari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat. Titik yang berada di tengah lingkaran. Kalau jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan sembarang titik pada lengkungan lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yang melewati titik pusat. Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang pada titik lengkung lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Juring adalah daerah yang dibatasi satu busur dan dua jari-jari. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan titik pusat. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Demikianlah pengertian dari unsur-unsur lingkaran. Untuk lebih lengkapnya lagi, akan kita pelajari selanjutnya di GeoGebra. Di sini ada GeoGebra yang akan membantu kalian memahami mengenai materi visualisasi dan unsur-unsur lingkaran yang tadi sudah dijelaskan melalui PPT. Untuk lebih pahamnya, di sini ada titik pusat O, titik pusat lingkaran O, dan kemudian ada titik H. Titik H. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan lebih dalam mengenai visualisasi lingkaran. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Di sini titik tertentunya adalah titik O. Kita mulai ya. Nah, ini dia yang kakak maksud. Jadi, lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Nah, pada program GeoGebra ini sudah ada 8 unsur lingkaran, di mana lingkarannya adalah lingkaran O.
Nah, lingkaran kalau kita tahu seperti ini kan, lingkaran. Kemudian titik pusat adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, ini dia titik pusat lingkaran. Jika titik pusat lingkarannya namanya O, artinya ini merupakan lingkaran O. Jika titik pusatnya bernama titik pusat B, jadi lingkarannya merupakan lingkaran B. Kemudian untuk jari-jarinya merupakan jarak antara titik pusat dengan seberang titik pada lengkungan lingkaran. Jadi jarak dari titik O sampai titik B kita beri nama jari-jari OB. Kemudian untuk diameternya, yakni diameter AD. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran yang melewati titik pusat. Jadi, garis lurus ini harus melewati titik pusat lingkaran, maka bisa disebut diameter lingkaran, yaitu garis AD. Kemudian untuk tali busur, di sini ada tali busur EB. Tali busur EB. Tali busur EB adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Di sini ada titik E, ada titik B. Namun tidak ada syarat untuk melewati titik pusat lingkaran, jadi itu dinamakan tali busur lingkaran. Ya. Kemudian untuk busurnya, nah ini ada busur EF, busur EF, busur EF, garis lengkung yang menghubungkan dua titik sembarang pada titik lengkung lingkaran. Jadi ini merupakan garis lengkung kan EF yang menghubungkan dua titik, yakni titik E dan titik F pada lengkungan lingkaran. Ini ya, busur. Kemudian selanjutnya di sini ada unsur lingkaran apotema. Ini apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat. Garis terpendek antara tali busur, ini kan tali busur dan titik pusat. Kalau kita mengambil titiknya di sini, ini kan masih panjang. Jadi, jika mengambil titik terpendek haruslah tegak lurus. Jadi, apotema merupakan garis tegak lurus dengan tali busur. Kemudian ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur. Jadi tembereng P atau EB ini yang daerah yang berwarna merah muda. Kemudian untuk juring OEF yang berwarna hijau ini. Juring adalah daerah yang dibatasi satu busur dan dua jari-jari EO dan FO. Jadi, juring lingkaran O adalah OEF. Nah, itu dia merupakan unsur-unsur lingkaran. Nah, setelah belajar dari GeoGebra tadi, agar lebih memahami mengenai materi visualisasi dan unsur-unsur lingkaran, yuk kita simak mengenai contoh soalnya. Tentukan panjang, diameter, dan panjang apotema dari lingkaran berikut. Apa namanya? Lingkaran O. Nah, lingkaran O memiliki jari-jari 10 cm dan panjang tali busur 16 cm. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, di sini ada jari-jari OB. Jari-jari OB nilainya sama dengan jari-jari OD. Jadi untuk diameter AD, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi OD dan AO. Ketika OD ditambah AO itu sama dengan diameter. Itu merupakan penjelasan dari contoh soal. Dan kemudian ada apotema. Nah, di sini ada apotema. Apotema
membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku, bisa kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dari sini bisa dipahami kan? Selamat belajar. Nah, penyelesaian yang pertama. Kita disuruh menghitung diameter. Kita ketahui bahwa diameter merupakan 2 kali jari-jari. Jadi tinggal disubstitusikan. 2 dikali 10 cm sama dengan 20 cm. Jadi diameter dari lingkaran O adalah 20 cm. Untuk penyelesaian yang kedua, dari soal kita disuruh mencari apotema. Nah, kita gambarkan. Apotema di sini merupakan ruas garis OR. Nah, kita lihat bahwasanya membentuk sebuah segitiga ORQ. Nah, kita gambar seperti ini. Segitiga ORQ dengan alas 8 cm dan garis miring 10 cm. Untuk apotemanya yaitu OR. Kita cari tahu OR. Gimana caranya? Ya, menggunakan Pythagoras. Jadi, OR kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Yang biasa kita tahu, sisi tegak kuadrat sama dengan alas dikuadratkan dikurangi dengan OR kuadrat sama dengan OQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, yakni 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat diperoleh 100 dikurangi 64. Jadi untuk OR kuadrat sama dengan 36. Nah, ini belum menuju apotema karena masih menjadi kuadrat. Kita sederhanakan. Jadi, akar dari OR kuadrat. Akar dari 36, yakni 6. Untuk apotema dari segitiga O adalah 6 cm. Nah, setelah membahas mengenai contoh soal, selesai sudah materi visualisasi dan unsur-unsur lingkaran bersama Kak Inge Cahya Kamila. Terima kasih adik-adik. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan dalam pematerian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.